Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Dila Ardana NIM 028, 2 Rina Widyastuti NIM 029, 3 Muhammad Raihan NIM 030, 4 Syakina NIM 031, 5 Rinfi Saputri NIM 032, 6 Siti Suryaningsi NIM 033. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai Pancasila. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu hakikat Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga cita-cita para pendiri bangsa Indonesia dapat terwujud. Bagi bangsa Indonesia, hakikat yang sesungguhnya dari Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Kedua pengertian tersebut sudah selayaknya kita pahami akan hakikatnya. Selain dari pengertian tersebut, Pancasila juga memiliki beberapa sebutan yang berbeda. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa negara. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Baik, materi yang selanjutnya yaitu fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu fungsi pokok dan fungsi lain. Fungsi pokok secara yuridis, Pancasila sebagai dasar filsafat negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 Alinea 4. Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari sumber hukum di Indonesia. Kedudukan tersebut secara terperinci dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, Pancasila meliputi kebatinan dari Undang-Undang 1945. Yang ketiga, Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Yang terakhir yaitu, Pancasila mengandung norma yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Selanjutnya adalah fungsi lain Pancasila. Yang pertama, sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila sebagai arahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebagai jati diri bangsa. Pancasila dapat dinyatakan sebagai pembeda, penciri, atau jati diri bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa yang lainnya. Yang ketiga, sebagai ideologi bangsa. Ideologi secara umum adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu. Hal ini menyangkut bidang politik, bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan. Terdapat 2 macam ideologi, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup adalah ide pemikiran berasal dari luar diri masyarakat sehingga keberadaannya dipaksakan dan masyarakat kurang merasa memiliki. Sedangkan ideologi terbuka, ide dan pemikirannya berasal dari dalam diri masyarakat sendiri dan tidak dipaksakan serta masyarakat sudah memilikinya. Nah, yang selanjutnya yaitu perumusan dan pelaksanaan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila.
Menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi, alas, atau dasar. Sedangkan menurut huruf Dewanagari, sila yang artinya peraturan tingkah laku yang penting, baik atau senonoh. Dari kata sila ini dalam bahasa Indonesia menjadi susila. Nah, susila ini artinya tingkah laku yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berada, tumbuh dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Oleh karena itu, keluhuran sifat nilai-nilai Pancasila tersebut, dia merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam hidup masyarakat pendukungnya, yaitu masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan Pancasila. Pelaksanaan Pancasila dibagi menjadi 3. Yang pertama, pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan petunjuk, pedoman, dan pegangan hidup bagi bangsa Indonesia. Sebagai petunjuk hidup, diwujudkan dalam sikap positif. Nilai positif atau keunggulan ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi lain antara lain. Pertama, Pancasila sebagai falsafah atau ideologi. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pelaksanaan Pancasila yang kedua adalah Pancasila dan permasalahan SARA. Beberapa prinsip yang dapat digali dari Pancasila sebagai alternatif pemikiran dalam rangka menyelesaikan masalah SARA antara lain: pertama, Pancasila merupakan paham yang mengakui adanya pluralitas, namun mencoba merangkumnya dalam satu wadah keindonesiaan. Yang kedua, sumber bahan Pancasila adalah di dalam Triprakara, yaitu dari nilai-nilai keagamaan, adat istiadat, dan kebiasaan dalam kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. Pelaksanaan Pancasila yang ketiga adalah Pancasila dan permasalahan HAM. Masalah HAM merupakan masalah yang kompleks. Setidaknya ada 3 masalah utama yang harus dicermati dalam membahas masalah HAM. Pertama, HAM merupakan masalah yang sedang hangat dibicarakan. Yang kedua, HAM syarat dengan masalah tarik ulur antara paham universalisme dan partikularisme. Ketiga, ada 3 tataran diskusi tentang HAM. 1. Tataran filosofis yang melihat HAM sebagai prinsip moral umum. Yang kedua, tataran ideologis yang melihat HAM dalam kaitannya dengan hak-hak kewarganegaraan. Yang ketiga, tataran kebijakan praktis, sifatnya sangat partikular karena memperhatikan situasi dan kondisi yang sifatnya insidental. Baik teman-teman, di sini kelompok 5 ada pertanyaan loh. Pertanyaannya, pada masa sekarang ini, Indonesia menganut ideologi terbuka atau tertutup sih? Jelaskan mengapa Indonesia menganut ideologi tersebut. Jangan lupa dijawab di kolom komentar ya. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Pancasila selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar penghormatan Indonesia, yaitu sebagai dasar negara. Sehingga nilai-nilai yang terdapat di Pancasila dapat kita implementasikan di masyarakat. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Dalam nilai sila pertama yang terkandung dalam Pancasila ini bersifat luhur, berfungsi sebagai ungkapan dan jawaban dalam kehidupan keagamaan, kemanusiaan, keadilan, dan kenegaraan. Penerapan nilai Pancasila pertama ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan sikap hormat menghormati, membina kerukunan hidup antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan ke orang lain.
Kemudian sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Penerapan nilai Pancasila kedua ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan rasa toleransi antar sesama, saling menghormati dan menghargai, dan selalu bersikap adil kepada semua orang. Kemudian sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara. Dalam nilai Persatuan Indonesia ini mengandung hubungan hidup bersama yang secara alamiah manusia sebagai bawaan individu mempunyai persamaan dan perbedaan dengan manusia lainnya. Kemudian, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam penerapan nilai Pancasila yang keempat ini dapat mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Kemudian, sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Penerapan nilai sila kelima ini dapat dilakukan dengan cara mengedepankan sikap adil terhadap sesama karena keadilan sosial dapat tercapai apabila tiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama, sehingga dapat terwujud kesejahteraan bagi bersama. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Banyak salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.